Fans Garuda di seluruh Nusantara pastinya masih merasakan sakit hati setelah timnas Indonesia dicurangi oleh wasit. Bagaimana tidak? Karena atas tindakan curang tersebut, timnas gagal meraih kemenangan. Untuk meluapkan rasa sakit hati itu, banyak fans Indonesia langsung melampiaskan ke beberapa akun yang dirasa menjadi musuh bersama. Mulai dari Federasi Sepak Bola Bahrain, akun wasit Ahmed Alkaf, hingga akun Instagram dari AFC. Akun-akun tersebut langsung dipenuhi oleh hujatan demi hujatan yang dilakukan oleh fans Garuda. Berbeda dengan sikap yang ditunjukkan oleh para fans, para pemain timnas malah menanggapinya dengan santai. Hal yang pastinya membuat Bahrain heran karena meski dicurangi, para pemain Indonesia tetap tenang dan tidak menanggapinya dengan berlebihan. Lantas mengapa hal itu bisa terjadi? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, rasa kecewa pasti dirasakan oleh Shin Tae-yong. Sebagai pelatih, dirinya hampir mencatatkan sejarah dengan menjadi pelatih pertama yang bisa membawa timnas meraih kemenangan perdana di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Namun sayang, sejarah itu akhirnya gagal tercatat karena pada akhirnya Indonesia kembali meraih hasil imbang. Hasil yang sangat disesalkan karena hasil itu didapatkan setelah Indonesia dicurangi oleh wasit. Di mana dalam pertandingan melawan Bahrain, wasit cenderung berat sebelah. Puncaknya, saat dirinya tidak mau meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan, padahal jika melihat tambahan waktunya sudah selesai. Hal yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Bahrain untuk mencetak gol penyama kedudukan. Di sisi lain, usai berhasil menahan imbang Indonesia, pelatih Bahrain, yakni Dragan Talajik, mengaku senang. Menurutnya, laga melawan Indonesia adalah sebagai ajang untuk membenahi mental skuadnya. Terutama mental tak pernah menyerah, usai sebelumnya sempat tertinggal atas tim Garuda. Kedepannya kami harus bekerja keras lagi untuk membenahi mental pemain. Tapi hasil imbang melawan Indonesia sangat penting dan berharga. Terutama ketika yang menyaksikan pertandingan menganggap laga ini mudah, kata Dragan Talajik usai pertandingan. Pelatih Bahrain juga melanjutkan, jika hasil tersebut pasti akan mengganggu mental pemain Indonesia. Karena Indonesia seperti tim yang diberi harapan besar untuk meraih kemenangan, tapi pada akhirnya hal itu gagal terjadi. Keyakinan itu semakin bertambah karena pelatih Bahrain tahu jika pihak Indonesia akan melaporkan wasit Ahmed Alkaf. Indonesia merasa tak puas dengan apa yang dilakukan oleh wasit asal Oman tersebut. Pelatih Bahrain salah besar, mental pemain timnas tetap oke. Prediksi dari Dragan Talajik ternyata salah besar. Meski dalam pertandingan tadi malam dicurangi oleh wasit, tapi hal itu tampaknya langsung dilupakan oleh para pemain. Kini para pemain Indonesia tak mau terjebak soal kontroversi yang dilakukan oleh wasit. Mereka kemudian memilih untuk melanjutkan fokusnya jelang pertandingan melawan Cina. Para pemain pun terlihat happy, sekaligus enjoy, dan tak ada raut kekecewaan yang ditunjukkan oleh mereka. Itu terlihat saat para pemain Indonesia akan berangkat menuju Cina. Jay Itzas, ini adalah sepak bola. Sementara itu, Jay Itzas juga berpendapat jika laga melawan Bahrain harus segera dilupakan oleh timnas Indonesia. Ia tak mau membahas soal timnya yang kebobolan di menit akhir.
pemain Venezia tersebut juga tak mau membahas soal kemenangan Indonesia yang dirampok oleh wasit. Bagi Bang Jai, itu adalah sepak bola dan semuanya bisa terjadi. Dan fokus Jaitses saat ini adalah untuk terus maju dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia di laga selanjutnya, yakni melawan Cina. Tentu sebuah mental yang sangat luar biasa dari Kapten Timnas Indonesia tersebut. Things happen, it's football. And now for us it just feels like a loss because we conceded in the last minute. We keep going, that's what we have to do. And do you think the win is stole by the referee? When I say this is football, it's all a part of it. So how I see it, we have to self-reflect first. That's what it is. Mentalitas pemain Indonesia kejutkan media Asia. Meski bermain imbang, namun Indonesia tetap mendapatkan pujian dari media asing. Salah satunya adalah ESPN Asia. Media tersebut menilai jika Indonesia terus membuktikan jika mereka mampu bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Media itu juga mengatakan jika Indonesia hampir membuat sejarah dengan meraih kemenangan perdana. Tapi sayang, sejarah itu urung tercatat karena Bahrain berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir pertandingan. Kini sebagai tambahan info saja, skuad Timnas Indonesia diprediksi akan segera tiba di Cina. Saat tiba itulah mereka akan langsung menjalani persiapan agar nantinya bisa meraih hasil maksimal. Jika melihat performa Timnas Indonesia, seharusnya mereka bisa meraih kemenangan atas Cina. Apalagi Cina juga tengah mengalami masalah besar usai terus meraih hasil buruk di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jadi mari kita nantikan saja pertemuan klasik antara Cina melawan Indonesia, yang mana pertemuan itu akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober mendatang. Jadi itulah mentalitas dari para pemain Indonesia yang membuat media Asia terkejut. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.